Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dera di Dera's Vlog. Bukan Dera's Vlog, tapi di sini kali ini saya mungkin akan sedikit mereview film kali ya. Ya, mereview film karena tadinya saya ingin membuat daily live, tapi karena itu tidak memungkinkan, jadi saya akan mereview film aja kali ini ya. Jadi film yang akan saya review kali ini itu filmnya launchingnya itu baru-baru ini ya, sekitar tahun Januari tahun 2023 mungkin ya itu deh, punya baru-baru inilah. Dan film ini itu hasil remake ya, lebih ke season 2 nya mungkin kalian juga pasti udah tahu gitu. Jadi film yang akan gue review kali ini adalah film Avatar. Iya, Avatar. Dan yang keduanya, bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu cuma Avatar ini apa gitu lagi. Dan film yang akan saya bahas kali ini itu film Avatar The Way of the Water. Oke, jadi bagi yang belum tahu apa itu film Avatar The Way of the Water, saya akan menjelaskan sedikit seputar film ini. Jadi film Avatar The Way of the Water adalah sebuah film fiksi ilmiah petualangan Amerika Serikat tahun 2022, cuman rilisnya itu sekitar 2023 atau 2022 akhir, saya lupa lagi tentang itu, yang disutradarai oleh James Cameron dan diproduseri oleh James Cameron dan Jon Landau. Naskah film ini ditulis oleh James Cameron, Rick Jaffa, dan Amanda Silver. Sedangkan ceritanya ditulis oleh James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, dan Sean Salerno. Dan film ini juga dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Stephen Lang, dan Sergey Weaver. Yang durasi sekitar kurang lebih 3 jam ya. Yang mungkin agak sedikit lama gitu ya filmnya. Tapi saya sangat merekomendasikan film ini untuk kalian. Dan menurut apa yang saya tangkap setelah menonton film ini, jadi film ini menceritakan sebuah keluarga Avatar yang dipimpin oleh Jack Sully yang tinggal di planet Pandora. Dan Jack Sully ini sebagai, bisa dibilang kepala keluarganya mungkin ya, kepala keluarga, dalam kutip kepala keluarga ya. Nah, setelah ancaman dari manusia langit kembali untuk menyelesaikan apa yang sebelumnya dimulai, Jack Sully harus bekerja sama dengan Netri itu dan pasukan suku Na'vi. Yaitu suku Na'vi itu yaitu suku yang berada di daerah perairan atau pantai untuk melindungi rumah dan keluarga mereka gitu. Jadi mereka pindah dari alam mereka yang harusnya itu di hutan, mereka pindah menjadi lingkungan yang didominasi oleh perairan gitu. Dan nama suku dari sebuah perairan itu adalah suku Na'vi. Dan mereka pindah karena keluarga mereka membutuhkan perlindungan dari manusia langit, yang dimana manusia langit itu ada sebuah manusia biasa dari planet bumi tentu saja. Terdapat banyak kelebihan dari film ini dan juga terdapat pula kekurangannya. Berbeda dari Avatar yang pertama, Avatar yang kedua ini menurut saya alur ceritanya lebih mudah dimengerti dibanding Avatar yang pertama yang dirilis pada tahun 2009. Dan efek CGI di film ini pun bisa dibilang cukup luar biasa dibanding dengan Avatar yang pertama. Dan saya sempat terhipnotis dengan keindahan yang disajikan di film ini serta penggambaran makhluk-makhluk yang menurut saya sangat menarik dan lebih bervarian dibanding di film Avatar pertama. Penokohannya pun menurut saya cukup kompleks gitu. Nah, walau film ini dapat dikatakan sangat bagus, tetapi tentu saja ada beberapa kekurangan dari film ini menurut penilaian saya gitu ya kan. Dimana dari alur ceritanya menurut saya ada beberapa scene yang kurang dimengerti serta beberapa kejanggalan pada pengeditan di film ini. Itu sangat wajar sih, karena mau bagaimanapun tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan di dunia ini. Nah, tetapi tidak terlalu fatal sih, hanya sedikit saja yang janggal. Dan saya juga menangkap beberapa poin pembelajaran dari sebuah film ini, di mana yang pertama yaitu pentingnya tanggung jawab di setiap tugas dan jabatan yang kita miliki. Itu terbukti saat scene di mana Jack berusaha mati-matian untuk melindungi keluarganya, di mana dia itu bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik. Itu Jack Sully ya. Nah, yang kedua, pengaturan diri terhadap ambisi dan jabatan yang kita miliki. Terkadang kita boleh berambisi tetapi tidak sampai merugikan orang lain. Terbukti saat scene di mana
ada manusia langit, ya tentu saja manusia, dia merubah diri menjadi avatar dan dia merugikan banyak makhluk, bahkan suku-suku avatar di sana hanya karena dia sebagai jenderal dari manusia langit ini gitu. Dia sampai mengorbankan dia sampai membunuh makhluk-makhluk yang tak berdosa, membunuh orang-orang yang tak berdosa hanya untuk kesenangannya sendiri dan untuk jabatan dan ambisi yang dia miliki gitu loh. Nah, poin ini adalah poin terpenting sih. Ini ada satu poin terpenting yang saya tangkap, yaitu terkadang penjahat sesungguhnya adalah manusia itu sendiri yang telah dibutakan oleh ambisi dan diperkuat oleh obsesi untuk menguasai apa yang mereka mau, sehingga membuat manusia kehilangan hati nurani mereka dan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan, menginjak-injak dan merendahkan makhluk di bawah mereka, memisahkan orang tua dari anaknya, menyiksa makhluk yang bahkan tidak bersalah sama sekali, memanfaatkan sesuatu seenaknya yang mereka mau, membunuh hewan yang tidak bersalah, membakar hutan yang menjadi tempat tinggal ribuan spesies hewan, dan mengorbankan banyak jiwa hanya untuk kepentingan dan kepuasan mereka sendiri. Dan terkadang manusia tidak menyadari bahwa kerusakan yang terjadi di sekitar mereka itu disebabkan oleh mereka sendiri. Dan rating untuk film yang telah saya review kali ini, saya akan memberikan 8/10 gitu, karena ini cukup baik gitu. Lebih baik dari film Avatar yang pertama, karena ya saya menyukai, karena setelah saya melihat film ini ada scene di mana saya teringat dari salah satu pulau di Indonesia, tepatnya di Bali kalau tidak salah, itu Pulau Seribu. Scene itu mengingatkan saya ke Pulau Seribu dan keindahan lautnya yang buat saya, karena kebetulan saya juga menyukai keindahan bawah laut, tapi saya tidak suka laut, begitu deh. Dan ya mungkin gitu sih kekurangan dan kelebihan serta pesan-pesan penting. Dan saya mereview film ini, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton film ini karena terdapat banyak pelajaran di film ini, dan juga CGI di film ini itu sangat menghibur mata sekali gitu. Maksudnya kayak pemandangan yang disuguhkan itu sangat indah, ya sangat indah ya, seperti itu deh pokoknya. Dan mungkin cukup segitu saja ya review film Avatar The Way of the Water kali ini. Saya merekomendasikan, ingat ya, saya merekomendasikan kalian yang berumur di atas 13 tahun untuk menonton film ini di bioskop terdekat, dan mungkin di laptop kalian juga bisa seperti Netflix mungkin ya, jadi gitu deh. Semoga kalian menikmati ketika menonton film ini. Saya sangat merekomendasikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan maaf jika ada salah kata maupun kalimat yang kurang baik yang telah saya sampaikan. Mohon dimaafkan, oke teman-teman. Dan tulislah kelemahan atau kekurangan dari video ini di kolom komentar agar saya dapat menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Jangan lupa like and subscribe dan ikuti IG saya yang akan saya cantumkan ya di video ini. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.